Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raffi, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir, Raffi? Siva, Awi. Ya, Raffi, hadir. Siva tadi izin ya. Awi, Sin. Raihan, Apa? apa ya? Baiklah, pada materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pembuatan makanan pada tumbuhan. Jika kalian perhatikan warna pada tumbuhan di sekitar kita tentu akan bermacam-macam, bukan warnanya? Nah, tentunya ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Nah, warna pada daun yang kandungan butir-butir zat hijau yang disebut dengan pigmen. Apa tadi yang disebut dengan apa? Pigmen. Ya, pigmen. Pigmen tersebut terdapat di dalam sel pada bagian tertentu. Contohnya misalnya seperti di dalam daun, kulit batang, atau akar atau kulit akar. Nah, tumbuhan yang memiliki zat hijau pada daun yang disebut dengan apa? Disebut dengan klorofil, atau bisa juga kita sebut dengan bahasa kita sendiri yaitu tumbuhan hijau. Ya, apa tadi? Tumbuhan hijau disebut dengan apa? Klorofil. Klorofil. Fungsi klorofil ini melakukan fotosintesis. Jika di dalam suatu tanaman tidak memiliki klorofil, maka tidak dapat melakukan fotosintesis. Tumbuhan seperti kita pada umumnya, seperti pada manusia pada umumnya, kita memerlukan makanan, minum, dan sebagainya. Tumbuhan juga memerlukan makanannya sendiri. Bu, bagaimana caranya tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri? Nah, itu kita harus menggunakan cara fotosintesis. Fotosintesis kalian tahu apa? Tidak. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Proses fotosintesis ini yang memerlukan cahaya matahari. Fotosintesis ini berlangsung di bagian apa? Di bagian daun. Selain itu, fotosintesis ini juga memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Selain itu, fotosintesis juga memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida.
Air diserap oleh akar ke dalam tanah. Lalu air dari akar menuju daun. Lalu karbon dioksida diserap oleh udara melalui mulut atau stomata. Melalui fotosintesis, air dan karbon dioksida kemudian menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Apabila energi cahaya matahari tidak ada, energi cahaya lain dapat menggantikannya, misalnya seperti lampu neon. Tapi paham, Pi? Iya, oke. Tumbuhan hijau tadi disebut dengan apa? Klorofil. Disebut dengan apa? Klorofil. Butir-butir zat hijau disebut dengan apa? Pigmen. Maka makanan hasil fotosintesis tadi disimpan sebagai cadang cadang makanan atau makanan cadangan. Contoh tempat penyimpanan cadangan makanan itu seperti apa? Seperti pada akar, buah, biji-bijian, dan batang. Contohnya seperti yang ada di papan tulis ini. Untuk mengenal jenis-jenis tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan itu seperti di dalam umbian, di dalam buah, di dalam biji-bijian, dan di dalam batang. Ya, contohnya yang di dalam umbi-umbian itu seperti wortel, singkong, keras, dan masih banyak lagi. Nah, contoh makanan yang ada di dalam buah itu seperti apa? Ini contohnya. Ini buah apa? Mangga. Ya, buah mangga. Itu di dalamnya terdapat biji. Ya. Itu contohnya. Contohnya apa lagi apa? Seperti buah pepaya. Itu di dalamnya itu ada sebuah biji yang warna hijau-hijau, warna hitam-hitam itu. Terus jeruk. Terus apa lagi? Rambutan. Terus apa lagi yang ada di dalam buah itu terdapat di dalamnya ada biji. Apa lagi? Apel. Ya, apel itu. Terus nanas, ya pintar. Nah, tumbuhan, contoh yang ketiga, tumbuhan yang menyimpan cadangan pada biji, itu apa? Ini contohnya seperti ini. Seperti ya, kacang hijau, kacang merah yang berbentuk kacang-kacangan. Nah, contoh yang keempat itu tumbuhan yang menyimpan cadang makanan di dalam batang. Itu seperti apa? Nih, contohnya seperti ini. Ini apa? Tebu dan sagu. Itu contoh yang memiliki cadangan makan di dalam. Akan membahas soal yang ada di dalam LKS. Nah, Ibu bacakan ya. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari disebut titik. A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Fotosintesis, dan D. Sintesa makanan apa? Pertumbuhan kah, atau perkembangan kah, atau fotosintesis, atau sintesa makanan? A, B, C, D. Apa, Repi? Fotosintesis.
Ya, fotosintesis itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ya, ini nomor 2 lagi. Zat hijau pada daun yang berguna pada proses pembuatan makanan disebut dengan A. klorofil, B. akar, C. batang, D. daun. Jawabannya zat hijau tadi, zat hijau pada daun. A. klorofil, B. akar, C. batang, dan D. daun. Jawabannya A. klorofil. Ya, benar. Nah, yang ketiga, pada proses pembuatan makanan, tumbuhan memerlukan bahan-bahan berikut kecuali. Apakah tumbuhan memerlukan cahaya? Ya. Apakah tumbuhan memerlukan air? Apakah tumbuhan menggunakan karbon dioksida? Nah, jadi jawabannya apa? Karbonhidrat. Karbonhidrat. Ulang ya untuk PR untuk minggu depan dikumpul. Oke, nanti. Baiklah, kita tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Rapi baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.